Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, jadi setelah kita sudah membahas mengenai regresi dan juga clustering di PySpark ya, 2 tahun yang lalu, sekarang kita bikin yang klasifikasi. Saya bahkan sudah lupa apakah ada nggak ya yang klasifikasi di mungkin di video yang berjudul Pipeline in PySpark mungkin ya. Tapi coba kita khususkan video ini untuk classification ya. Nanti ada paket decision tree, random forest, dan logistic regression. Jadi yang pertama kita punya data misalkan bank CSV. Nah, jadi ini atributnya ada umur, job, marital status, pernikahan, education, dan seterusnya. Tapi intinya dengan banyak variabel bebas atau variabel X ini kita mau tahu apakah dia itu ngedeposit atau enggak. Artinya dia itu si apa namanya ya, nasabah ini melakukan deposit atau enggak. Nah, kemudian yang pertama kita lakukan seperti biasa, kita lakukan configuration, nama master kita, node kita namanya lokal ya, localhost. Kemudian di sini mau berapa jumlah dari si core ya, core dari prosesor kita. Kalau bintang berarti semuanya, kalau enggak 1 2 ya berarti kalau kalian mau cuma pakai 2 core ya tulis saja 2. Ganti aja si bintangnya ini gitu. Kemudian app name-nya ini dari Spark ini yang akan kita buat ya. Kayak ya namanya ML classification contohnya, bebas sih mau dia ganti apapun. Kemudian setelah kita konfigurasi, kita panggil Spark session-nya, kita buat session-nya ya, get or create. Kemudian juga kita lakukan pemanggilan data read CSV, namanya bank ya, bank.csv. Ini mirip dengan pandas, cuma kalau pandas itu pakai underscore ya, kalau ini pakai titik. Oh ya, ini udah selesai runningnya. Kemudian kita punya beberapa jenis categorical data ya. Pertama adalah punya beberapa tipe data. Pertama kategorikal, kemudian numerik, dan juga si output ya, alias si variable dependent. Variable independent ini disebut sebagai kategori input ya, kolom. Ini ada job, marital, education, dan banyak. Kemudian numerical input kayak umur, saldo gitu kan, duration dari misalkan dia udah jadi nasabah berapa lama dan seterusnya. Kemudian kategori output kolom yaitu depositnya iya atau tidak ya, yes or no, one or zero. Kemudian karena yes or no itu juga sebenarnya kategorikal, maka kategorikal input dan kategorikal output kita sebut juga sebagai kategorikal column atau kategori calls gitu ya di sini. Jadi kita tambahkan aja. Kenapa di sini nggak ada tanda ini kurung siku? Karena di sini cuma satu ya. Ini bentuknya bukan list. Kalau kalian udah jadikan list di sini, kasih kurung siku di sini ya, kalian nggak perlu tambahkan lagi di sini. Kemudian fitur engineering. Nah, ini yang pertama kita lakukan adalah mengubah dari categorical data tadi. Ini kan kata-kata ya, job itu misalkan police, kemudian nurse, kemudian teacher, dan sebagainya. Kan nggak bisa diolah sama si PySpark kan pastinya kan. Nah, jadi kita harus ini mengubahnya menjadi indeks. Contohnya teacher itu 1, kemudian doctor itu 5 gitu-gitu. Jadi kita butuh namanya string indexer dari ML feature ya, fitur engineering. Apa yang akan kita fitur engineering yaitu semua kategori input. Jadi ini adalah variable independent yang bentuknya categorical data. Kemudian kita rename ya namanya jadi misalkan index biar nggak override nama-nama variable independent kita yang udah ada. Kemudian satu lagi apa kan yang variable dependentnya itu kan juga categorical, makanya kita perlu tambahkan, tapi kita rename sebagai namanya label ya gitu. Kemudian kita coba print kategori kolom dan output kolomnya. Artinya kategori kolom itu yang sebelum dilakukan ini ya perubahan. Tadinya kan namanya job, marital, education, dan seterusnya. Sekarang ada ketambahan namanya index. Itu. Kemudian string indexer ini kita masukkan inputnya adalah kategori calls ya tadi. Kemudian outputnya output calls. Ini output calls itu label dan semua variable independennya. Kemudian kita fitting dan ditransformasi. Hasilnya gini, yang tadinya job jadi job index, marital index, kayak gitu, dan seterusnya. Tapi yang terakhir bukan deposit ya, kita ubah nama jadi label. Setelah dilakukan indexing, kemudian kita coba lakukan one hot encoding, karena kan persyaratannya kayak gitu, kalau di sini, di PySpark nih. Jadi lakukan one hot encoding itu misalkan polisi itu indeksnya nomor 3, sedangkan jumlahnya ada 10, berarti kita bikin metrik yang atau array ya, metrik atau array yang panjang kesananya kolomnya itu jumlahnya adalah 10. Tadi kan jumlahnya 10, dan pada
kolom ketiga nilainya 1, sedangkan di kolom lain nilainya 0. Nah, itu kayak gitu one hot encoding. Saya sudah pernah malah bikin macam-macam encoding ya. Bisa jadi one hot encode atau syncos encode, macam-macam ada di playlist Python kalau nggak salah. Nah, kemudian di sini kita lakukan looping. Kenapa? Karena kita punya satu variabel independen yang nggak perlu dilakukan encode. Karena dia itu adalah label. Dan label ini sudah berbentuk binary ya. Dan ya udah, kita nggak usah lakukan apa-apa untuk si label. Nah, jadi kita looping kayak list comprehension. If x-nya tidak sama dengan label, nanti kita akan lakukan one hot encode. Kemudian hasilnya dinamakan sebagai fact. Misalkan tadinya job diubah nama jadi job index, kemudian diubah nama jadi job underscore fact. Gitu, biar nggak override. Kemudian kita panggil inputnya ini tadi, kemudian outputnya yang ini, yang fact tadi. Kemudian kita fitting, kita coba transform ya setelah di fitting. Kemudian kita coba lihat bedanya apa sih? Job index dan job fact, atau marital index dan marital fact dan seterusnya. Jadi job itu bentuknya string, admin, technician. Kalau index itu berarti indexnya dari si urutan job. Misalkan admin itu kan huruf A, berarti dia harusnya ada di awal-awal indeks. Atau makan dia tidak diurutkan secara abjak. Emang ya not order gitu, enggak diurutkan. Technician misalkan urutan kedua, kemudian misalkan satu itu sebagai teacher gitu kan. Jadi ini numerikan dari si jobnya. Kemudian job vector itu artinya kayak gini, 11 itu adalah 11 jenis pekerjaan. Hasilnya harusnya 12 sih, karena mungkin dimulai dari 0 jadi 12, jadi 11. Kemudian ini 3 itu adalah si indeks dari si job admin. Kalau technician 2 gitu. Sedangkan 1 ini artinya ketika di kolom 3 kita kasih 1, sedangkan sisanya 0. Ketika di kolom 2 kita kasih nilai 1, sisanya 0 kayak gitu. Kemudian untuk selanjutnya kita gabungkan kan pastinya output yang udah di one hot encode dan juga numerical output. Jangan lupa kita punya data-data yang continuous kayak age, balance, makanya kita append di sini. Tambahkan, dinampakkan sebagai assembler. Kemudian kita vektorisasi pakai vektor assembler nih. Kemudian ya kita masukkan inputnya. Inputnya adalah tadi gabungan dua jenis tipe data. Kemudian kita sebut sebagai features. Nama features itu nama kolomnya kayak gitu. Kita transform, kita coba buka kayak gimana. Nah, kayak gini. Jadi inilah kalau teman-teman mengikuti playlist PySpark saya pasti ketemu vektor assembler terus karena itu kayak gini memang persyaratan untuk inputan si mesin learning di PySpark ya. Nah, cara bacanya gimana? 30. Nah, 30 itu jumlah ini ya, ke kanannya ini. Elemen dari vektornya. Nah, 3 ini apa? Misalkan 3 itu untuk job gitu kan. Dia indeks ketika 11. 11 itu untuk indeks ke apa ya? Apa sih? Marital ini misalkan atau yang lain-lain kayak education dia SD, SMP, SMA, S1, S1-nya mungkin banyak juga ya. S1 ini pendidikan, X1 teknik, S1 informatika dan seterusnya. Jadi kayak gitu. Nah, kesananya itu nilainya contohnya 3, 1. Artinya berarti dia itu pada indeks ketiga kita kasih nilai 1 dan seterusnya. Nah, kenapa ini ada yang tidak 1, 0? Ya, ini karena tadi numerical values. Contohnya kayak apa namanya? Age mungkin di umurnya 50 tahun, balance-nya $789 kayak gitu. Kayak gitu ya cara bacanya. Jadi 30 itu bukan variabel bebas atau terikat ya. Dia itu cuma ngasih tahu berapa sih panjang dari ini list dari vektornya kayak gitu doang. Kemudian pipeline API. Nah, selain kalian bisa one by one kayak tadi, kalian bisa lakukan tadi kan pakai ini ya, vector assembler, pakai ML feature dan seterusnya. Tapi dia satu code, satu blok gitu kan. Nah, kalau di sini kita pakai pipeline, kita ya wrap aja ya lah ya. Input indexer, encoder, assembler yang sudah kita define tadi biar rapi. Jadi kayak ini input indexer, ya ini input indexer, kemudian ini encoder, kemudian assembler. Nah, kita gabungkan semuanya. Kemudian kita fitting, kita transform. Jadi kita sebenarnya bisa dirapikan jadi satu blok gitu. Kemudian kita print skema untuk lihat hasilnya sama persis kayak gini. Cuma ini adalah si skemanya alias kayak df info lah ya. Kita lakukan trend test split pakai random splitnya siapa ini? Python atau PySpark ya? Oh, pakai PySpark ya. Ini. Kemudian 70% untuk training, 30% untuk testing. Ini seed ini untuk menjaga biar dia tidak ngerandom terus ketika dalam satu session. Kayak gitu.
Ada 7.800-an ya untuk data training dan testing sisanya. Nah, decision tree kita panggil aja dari PySpark ML, MLlib ya, decision tree classifier. Kita running, ini training ya, fitting, kita prediction, langsung transform ya. Jadi kalau di sini pakai transform untuk prediksi. Nah, ini hasilnya ada label yang asli dan predictionnya. Random forest sama, ambil dari ML.classification, kita training, kita prediksi, kita select fitur kolom-kolom yang kita inginkan. Hasilnya kayak gini. Satu lagi logistic regression sama, dari satu library yang sama, cuma bedanya namanya aja di sini. Selesai, kita evaluasi. True negatif, true positif, false negatif, false positif, ini harus tahu konsepnya. True negatif itu ketika prediksinya 0, padahal harusnya benar gitu kan ya. Harusnya 1, ininya 0 kayak gitu. Jadi kalau mau ngitung akurasi berarti ya true negatif tambah true positif. Yang pokoknya yang true semuanya di jumlah dibagi dengan mau true mau false. Jadi TN, TP, true negatif, true positif, false negatif, false positif. Terus ada precision dan recall. Kita nggak akan bahas precision recall karena dia itu ya mirip dengan akurasi, cuma dia satu sisi. Kita fokus ke akurasi aja, berarti dia ada di ini ya, pertama ya. Kita lihat. Nah, ini untuk logistic regression akurasinya rendah sekali, 54%. Decision tree lumayan 76,78 ya. Ini 78 paling bagus random forest. Kayak gitu kita udah bisa melakukan klasifikasi, kemudian measure dari metrik ya, metric evaluation. Nah, mungkin kita akan masuk ke video selanjutnya, PySpark yang lain. Oke, semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.